kegawat daruratan sumbatan jalan nafas. Baik. Nah, pada siang hari ini, kalian mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa semua diharapkan mampu menjelaskan tanda-tanda sumbatan jalan nafas, mampu membedakan jenis sumbatan jalan nafas ada apa saja, mampu menentukan jenis penanganan kegawat daruratan sumbatan jalan nafas, baik menggunakan manual maupun alat, dan mahasiswa mampu menganalisa tindakan sumbatan jalan nafas. Jadi nanti akan ada diskusi kasus, ya, kita akan membahas tentang kasus tersebut, harus diapakan nih tindakannya setelah ketika menemui korban seperti itu. Baik. Oke, tadi yang sudah disampaikan ya untuk sistem pernafasan kita, ya tentunya kalau kita bicara tentang kegawat daruratan sumbatan jalan nafas, tentunya RW-nya yang akan bermasalah atau jalan nafasnya akan bermasalah. Di KGD kita paham tentang A, B, C, D, di mana RW, breathing, circulation, dan disability. Nah, di kegawat daruratan sumbatan jalan nafas kita masuk ke RW-nya, jadi jalan nafasnya. Jadi ketika seseorang ini tidak sadar, otomatis jalan nafas akan terganggu. Kalau sudah terganggu, otomatis aliran udara ke paru-paru itu akan terhambat. Nah, tadi ini ya ada hidung, paring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus ya. Kemudian ada paru. Nah, ini yang menyebabkan aliran udara ke paru itu akan terhambat sehingga akan menimbulkan sumbatan jalan nafas. Nah, makanya kita membutuhkan namanya manajemen RW. Apa tuh manajemen RW atau penanganan RW? Tindakan untuk apa? Untuk melapangkan, untuk membebaskan jalan nafas sehingga oksigen yang ke paru itu akan kuat, akan tercukupi, terpenuhi seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Nah, oke, kita akan selanjutnya kita akan belajar untuk bagaimana kita membebaskan jalan nafas pada pasien yang mengalami obstruksi jalan nafas. Nah, kita sering mengalami kematian seseorang atau korban di lokasi kejadian. Ini biasanya banyak karena masalah RW. Ya, di antaranya apa penyebabnya? Bisa karena kurangnya pengetahuan mengenali masalah gangguan RW dengan cepat. Bisa juga karena tidak mampu membebaskan gangguan jalan nafas dengan cepat, dan bisa juga karena ketidakmampuan mengenali pemasangan alat bantu jalan nafas. Nah, itulah yang nanti sekaligus di perkuliahan dan praktikum akan kita pelajari bagaimana cara memasang alat bantu jalan nafas seperti itu. Oke. Nah, kalau kita melihat nih tanda-tanda apa sih yang bisa kita lihat, tanda-tanda sumbatan jalan nafas yang bisa kita lihat, kita bisa melihat ya, mendengarkan atau merasakan. Jadi look, listen, and feel ya, dilihat. Kalau kita bicara tentang tanda-tanda objektif, berarti kita harus tahu ya suara nafas dari korban tersebut. Suara nafas normal apa? Ada yang mau volunteer untuk menyebutkan suara nafas normal pada Oke, silakan Welly. Silakan Welly. Apa vesikuler, suara Bu? Oke, good. Jadi suara nafas seseorang yang normal itu adalah vesikuler. Ya, vesikuler dengan teratur seperti reguler. Nah, gimana kalau yang mengalami sumbatan jalan nafas? Oke, dari lihat nih, dari look-nya, kita bisa melihat di dadanya pasien. Oh, pasien ini pergerakan dadanya tidak simetris, antara kanan dan kiri itu nggak simetris. Ya, kemudian bisa kita lihat menggunakan bantuan otot nafas tambahan juga. Oh, ternyata dia menggunakan bantuan otot nafas perut misalnya. Kemudian terdapat retraksi dada, ada kembang kempis yang tidak simetris ya, seperti itu. Kemudian dengarkan, listen. Ini yang paling mudah ya untuk mengetahui bahwa seseorang itu mengalami tanda-tanda sumbatan jalan nafas itu bisa dari suara.
Meskipun bukan suara nafas normal, suara abnormal itu kita masih bisa mendengar. Ada suara nafas snoring, ya, snoring itu yang seperti mengorok bunyinya. Kemudian ada gargling, itu seperti yang berkumur-kumur suaranya, ya. Kemudian ada crowing atau stridor. Nah, baru setelah itu kita bisa mengetahui, rasakan ada tidak pergerakan kembali. Oke, kemudian tanda-tanda dari sumbatan jalan nafas. Kemudian kita akan mengenali nih adanya sumbatan jalan nafas. Sumbatan jalan nafas itu ada berapa? Sumbatan jalan nafas itu ada dua. Ada sumbatan jalan nafas total dan sumbatan jalan nafas parsial. Apa Bu bedanya total dan parsial? Total ini adalah menutupi seluruh jalan nafas, ya, menutupi seluruh jalan nafas. Parsial itu menutupi sebagian jalan nafas. Gimana kita membedakan seseorang itu? Ada sumbatan jalan nafas total, ada sumbatan jalan nafas parsial. Nah, kita bisa melihat dari ketika seseorang masih terdapat suara nafas tambahan tadi, ada snoring. Snoring ini biasanya akibat dari lidahnya terjatuh, ya, kecelakaan. Tiba-tiba dia mengalami ngorok, lidahnya itu terjatuh, jadi melipat lidahnya sehingga menutupi jalan nafas pasien. Kemudian ada gargling, jadi suaranya kayak kumur-kumur-kumur. Nah, gargling itu akibatnya karena adanya cairan. Cairan itu bisa cairan darah, ya, cairan nanah dan sebagainya. Nah, itu pada pasien yang terdapat suara gargling. Kemudian ada stridor nih. Stridor ini atau crowing ini seperti suara burung gagak agak tinggi gitu ya. Ini akibatnya karena udah kelainan anatomis, bisa jadi karena sudah ada edema ya di trakeanya sehingga dia akan menyumbat jalan nafasnya sehingga suaranya akan tinggi seperti itu. Nah, itu kita bisa mengetahui itu total dan parsial itu dari suara nafasnya. Kalau yang seluruh jalan nafas gimana menutupi? Itu biasanya pasien choking, pasien tersedak. Ya, bagaimana caranya untuk pasien yang choking tersedak bisa melakukan tindakan Heimlich maneuver, abdominal thrust, back blows maupun BHD. Jika tindakan ketiga tindakan ini tidak bisa, mau nggak mau harus CPR atau BHD. Ya, kemudian untuk yang parsial nanti akan ada bagaimana cara menggunakan manual dan alatnya. Oke, untuk total dan parsial ada yang ingin tanyakan? Tidak ada ya, bisa kita lanjutkan untuk, nah, seseorang yang mengalami choking ya, pasien choking atau tersedak ini ketika dia masih bisa bernafas dengan baik atau batuk ya, batuk dengan kuat hingga benda asing tersebut keluar, artinya dia masih sumbatan jalan nafas parsial. Tapi ada ketika yang sudah tersedak, ya, udah benar-benar nggak bisa ngomong, gitu ya, benar-benar nggak bisa minta tolong atau bahkan batuk jalan tuh udah nggak bisa. Nah, itu bisa jadi ke total. Sekarang saya mau menampilkan sebuah video, silakan nanti ditanggapi. Silakan kalian nanti ditanggapi video tersebut. Saya izin share screen terlebih dahulu video tersebut. Oke, video pertama kita sudah terlihat? Terlihat? Terlihat suaranya, gambarnya? Terlihat, Bu. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Dilaporkan dari Xinhua Daily pada tanggal 30 Juni lalu, gadis itu dan kakak lelakinya membeli bubble tea sebelum ia berkunjung ke rumah temannya.
Sampai di rumah temannya, gadis tersebut mengalami sesak nafas. Telapak tangannya berubah menjadi biru, lebam, keunguan, menandakan kurangnya oksigen dalam tubuh gadis ini. Sang kakak segera melarikannya ke rumah sakit, tapi gadis tersebut sudah dalam keadaan tak sadarkan diri pada saat itu. Sayangnya, meskipun pihak medis telah melakukan CPR, nyawa gadis tersebut tidak terselamatkan lagi. Diduga ia kesulitan menyedot bubble tea dan karena terlalu menyedot, 3 boba melesat masuk ke dalam trakea, menghalangi jalan nafas dan membuat tersedak. Para ahli medis mengingatkan bahwa tekstur lembut boba yang berasal dari tepung tapioka ini adalah makanan yang memiliki resiko penyumbatan. Dalam jumlah yang banyak, boba bisa memblokir saluran pernafasan. Oleh karena itu, ahli medis menyarankan untuk minum boba dengan menggunakan gelas dan tidak menyedotnya dengan sedotan. Terutama bagi orang tua, sediakan cangkir atau sendok untuk anak-anaknya. Penggunaan sedotan plastik biasa bisa berakibat fatal jika menyedot boba dengan kencang. Selain itu, selalu mengunyah boba sebelum menelannya dan jangan bicara sambil minum boba. Kasus ini bukan kasus pertama yang melibatkan boba tea. Beberapa waktu lalu, dokter menemukan ratusan butir boba di dalam usus dan anus seorang gadis asal Cina berusia 14 tahun. Menurut pihak medis yang menangani kasus tersebut, tepung tapioka sulit untuk dicerna sehingga bisa menumpuk di dalam perut. Jadi setelah mengetahui resikonya, selalu berhati-hati setiap minum bubble tea dan jangan mengkonsumsinya secara berlebihan. Oke, video tadi. Kalau kita melihat dari video tadi, bagaimana perasaan kalian? Mungkin di sini ada yang mau mengungkapkan perasaannya atau menanggapi dari video tersebut. Silakan. Oke, Ardi, silakan Ardi. Dari video barusan dapat disimpulkan bahwa ada seorang korban yang mengalami tersedak. Kemudian korban mengalami sesak napas akibat dari meminum boba ataupun bubble. Dan mengalami sianosis ekstremitas, dan sayangnya kasus tersebut tidak segera ditolong di lokasi, namun malah dirujuk ke rumah sakit. Dan pada saat sampai di rumah sakit, pasien meninggal walaupun sudah dilakukan CPR. Oke, good Ardi. Jadi kalau kita melihat video pertama kita, ya, dia sudah mengalami choking ya, atau tersedak akibat boba tadi. Tapi sayangnya di sini itu tidak ada yang bisa menolong di lokasi kejadian, ya. Malah dirujuk ke rumah sakit yang memang jaraknya ya dari lokasi kejadian ke rumah sakit mungkin jauh, dan sampainya di rumah sakit sudah tidak sadarkan diri, mau dilakukan CPR ya,
mau dilakukan pemasangan OPA juga sudah tidak terselamatkan. Nah, ini adalah bukti choking tersedak ini membahayakan. Nah, coba sekarang kalau kita dari video tadi, pesan apa sih yang bisa kita berikan, pesan dari video tersebut? Mungkin ada yang bisa menjawab. Oke, silakan William Jaya, silakan Welly. Pesannya, setelah saya menonton video tersebut, ketika kita meminum boba, diharapkan tidak banyak berbicara. Sebaiknya meminum menggunakan gelas, diharapkan tidak terlalu banyak meminum boba. Oke, jadi pesannya itu ketika minum boba, ya, lebih baik jangan menggunakan sedotan nih. Ya, bagus sekali nih, Well. Jadi juga jangan berbicara nih ketika sedang minum boba, apalagi sambil jalan, ya. Kemudian juga jangan terlalu banyak mengkonsumsi. Karena apa? Tadi kalau kita lihat video tadi ya, boba itu kalau sudah kita tersedot ya, kalau cuma 1-2 mungkin masih bisa kita ini, tapi kalau udah 3 kan biasanya boba itu menggumpal ya, seperti itu. Kemudian sudah masuk ke trakea kita hingga akhirnya menyumbat ya, menutupi jalan nafas kita. Nah, itu yang berbahaya hingga akhirnya oksigen tidak mampu ya, tidak mampu ke otak hingga akhirnya tadi timbullah kebiruan di ekstremitasnya karena oksigen sudah tidak bisa ke seluruh tubuh ya. Nah, itu yang menyebabkan dia tidak tertolong seperti itu. Bagus, Welly. Oke, saya lanjutkan kembali ya untuk materinya. Oke. Kalau tadi kita bicara tentang choking ya, choking itu bisa menjadi sebuah total ya, atau sebuah sumbatan jalan nafas total ketika memang tidak tertangani ya dengan cepat seperti itu. Oke, nah kemudian tindakan apa sih yang bisa kita lakukan ya, tindakan apa yang bisa kita lakukan ketika kita menemui seseorang itu mengalami choking. Ada yang tahu untuk penanganannya? Nah, penanganannya adalah Heimlich maneuver. Sudah pernah mendengar Heimlich maneuver itu apa? Ya, jadi Heimlich maneuver ini sebuah tindakan tindakan di mana seorang penolongnya berada di belakang korban ya. Saya tidak mengatakan pasien karena di sini posisinya pre-hospital ya. Pre-hospital kan berarti belum masuk ke rumah sakit. Jadi kita menolong kegawat daruratan di lokasi kejadian. Jadi ini adalah Heimlich maneuver dengan kita mendorongkan ya, kita benda asing tersebut ya, bisa bakso, bisa boba ya. Nah, ini caranya nanti kita akan praktekkan ketika praktikum minggu depan ya. Nah, kita akan belajar bagaimana caranya untuk mengeluarkan benda asing tersebut ya yang ada di dalam tubuh seorang korban. Nah, sekarang kita akan melihat kembali ya video ya, di mana video tersebut menampilkan sebuah penanganan ya, yang berhasil ya, penanganan berhasil untuk mengatasi choking tersebut. Boleh kita lihat? Terlihat gambarnya? Jadi seseorang tuh berpesan ya sesuatu kepada pacar laki-lakinya, kemudian dia mengatakan kenapa, ada apa? Ya, laki-lakinya pacarnya mengatakan tersedak ya, choking. Kemudian
Kemudian dia mencoba, laki-laki tersebut mencoba untuk tetap tenang dan membersihkan jalan nafasnya dengan membatukan. Dengan mencoba membatukan, tetapi tidak terjadi apa-apa, ya, tidak bersih. Pria tersebut mencoba untuk berdiri, kemudian berjalan, ya, kemudian mencoba untuk membatukan, hingga akhirnya mencoba untuk mendungkuk, ya, membungkukkan agar keluar, berharap keluar dan bersih jalan airnya, tapi ternyata tidak. Kemudian semua customernya di restoran tersebut semua pada melihat pasien tersebut, karena pasien tersebut kayak berusaha untuk bernafas, kesulitan untuk bernafas. Nah, tapi nggak ada yang tahu tuh apa yang harus dilakukan dari pria itu masih bisa berjalan, ya, masih bisa mencoba untuk mengeluarkan apa yang ada, menyumbat, ya, jalan nafas selama beberapa menit, hingga akhirnya pacarnya mencoba untuk membantu dengan menepukkan punggungnya, tapi juga tidak bisa mengeluarkan sumbatan tersebut, benda tersebut, ya, tidak bisa bersih, tidak bisa clear juga karena masih nyangkut tuh. Oke, pada akhirnya ada seorang waiter atau pelayan, ya, yang mencoba memanggilkan manajernya bahwa kejadian tersebut sangat berbahaya, dan akhirnya dipanggillah manajernya yang paham gitu bagaimana cara untuk menangani pasien dengan choking. Akhirnya dicobalah untuk sebuah tindakan, namanya tindakan Heimlich maneuver. Ya, Heimlich maneuver ini. Oke, 3 kali. Oke, akhirnya keluarlah, ya, makanan yang menjadi menyumbat jalan nafas dia setelah beberapa detik. Oke, finally dia bisa bernafas dengan bersih, dengan lega, ya. Oke. Dari video tersebut, oke, mungkin di sini ada yang bisa menanggapi dari video tersebut. Apa sih sebenarnya yang ada di video tersebut? Oke, boleh. Alia, silakan Alia. Dengan saya melihat video tersebut, seorang lelaki memakan dan tersedak oleh makanannya, sehingga dia melakukan sumbatan jalan napas melalui batuk, berdiri, berjalan, sehingga pacarnya menepuk dan dia tidak berhasil melakukannya, sehingga pelayannya meminta tolong pada manajer yang mengalami choking, dan manajer tersebut berhasil melakukannya dengan tindakan Heimlich maneuver. Oke, Heimlich maneuver. Oke, good Alia. Oke, jadi di video kedua itu kita melihat nih bahwa tindakan Heimlich maneuver ini tuh sangat penting, ya, sangat penting untuk seseorang ketika menemukan korban tersedak, ya. Oke, kalau kita lihat dari video tersebut, ada nggak sih pesan yang bisa kita dapatkan dari video tersebut? Pesan, boleh pesan apapun, ya, pesan moral atau pesan untuk sebuah tindakan. Nah, mungkin di sini ada yang bisa untuk menyebutkan. Silakan kalau ada yang. Oke, silakan Puput. Oke, silakan dimohon untuk yang lainnya aktif bertanya, ya. Oke, silakan Puput. Apa pesan dari video tersebut?
Mungkin dari video yang kita lihat tadi, pesannya tindakan Heimlich maneuver itu merupakan tindakan yang sangat penting untuk kita ketahui atau kita pahami. Jadi sewaktu-waktu jika terdapat korban atau ada seseorang yang dia mengalami kejadian choking atau tersedak, teknik tersebut dapat kita lakukan di tempat kejadian tersebut. Nah, itu pentingnya sih, Bu. Oke, good, Puput. Jadi memang sangat penting sekali tindakan Heimlich maneuver ini untuk kita ketahui ya, di mana kita tidak pernah tahu kita menemukan kejadian tersebut dimanapun, seperti itu. Oke, ini ada tindakan. Kemudian tadi ya, selain Heimlich maneuver, jika tindakan tersebut kita misalnya tidak ada penolong ya, kita bisa melakukan sendiri ya. Bisa melakukan sendiri dengan mendorong bagian perut kita ke atas ya. Jadi kita bisa melakukan sendiri, namanya abdominal thrust ya. Kemudian kalau dia sudah pingsan misalnya tersedak, kita bisa mencoba penolong dengan mengeluarkan ya atau melakukan dorongan ya, dorongan abdominal thrust, dorongan pada perut dia. Prinsipnya sama seperti Heimlich maneuver, cuman dia lebih dengan posisi baring seperti itu ya. Jadi kondisinya memang dalam keadaan dia sudah berbaring atau pingsan seperti itu. Nah, kemudian ada back blouse ya. Back blouse ini adalah tindakan ya ketika seorang bayi ini tersedak. Apa yang kita lakukan? Apakah kita bisa melakukan Heimlich maneuver? Nah, tentu tidak ya. Kita bisa melakukan tindakan namanya back blouse. Jadi dengan menghentakkan ya ujung telapak tangan kita ke bagian dada, kemudian tangan kanan kita di dagu bayi tersebut sehingga akan keluar tuh sumbatan jalan nafasnya. Sekarang kita akan melihat kembali video ya yang terjadi, video yang terjadi pada kasus ini. Oke. Oke. Sudah terlihat? Dalam rekaman CCTV yang berasal dari Western Australia Police yang tidak diketahui dengan pasti kapan waktu kejadiannya, terlihat pasangan orang tua yang sedang membawa anaknya dengan keadaan panik. Anak tersebut diduga tersedak sesuatu di dalam tenggorokannya sehingga orang tua tersebut sangat panik dan mencari bantuan di tempat yang terdekat. Kebetulan tempat terdekat yang berada di sekitar lokasi pasangan ini merupakan kantor kepolisian di Australia. Untung saja ada seorang polisi yang mengetahui cara untuk menyelamatkan bayi yang tersedak tersebut. Pesan yang kami ingin sampaikan dalam video ini, tetap perhatikan anak Anda dan jauhkan dari benda-benda yang berpotensi bahaya seperti yang terjadi pada video berikut ini. Video ini pula mengajarkan kita cara menolong dan menyelamatkan anak bayi yang sedang tersedak, guys.
Oke, dari video tadi. Oke, mungkin di sini ada yang mau menanggapi video tadi terkait back blows, ada yang ingin bagaimana perasaannya, kemudian menanggapi, seperti itu, silakan. Oke, Dia Ayu, silakan Dia. Dilihat dari video tersebut, ada kedua orang tua datang ke kantor polisi dengan membawa seorang anak bayi yang mengalami choking atau tersedak. Lalu seorang polisi membantu dengan teknik back blow, lalu bayi tersebut mengeluarkan permen yang menyebabkan penyumbatan jalan nafas. Pesannya, polisi mengajarkan teknik back blow yang baik dan benar kepada orang tersebut dan dapat dilakukan jika terjadi choking pada anak atau keluarganya. Oke, good Dia ya. Jadi memang di video tersebut ternyata polisi ya lebih paham gitu ya untuk melakukan teknik back blows. Jadi memang Heimlich maneuver, back blows ini bukan hanya perawat saja yang tahu, karena polisi yang sering berada di jalanan seperti itu polisi ya, TNI, kemudian memang perawat jika sedang melihat di kejadian, nah itu bisa kita lakukan. Makanya kegawat daruratan pre-hospital ini sangat penting ya untuk kita ketahui seperti itu. Baik, oke. Tadi back blows sudah dilakukan ya, bisa untuk pasien atau korban yang mengalami choking pada bayi ya. Back blows. Kemudian kalau misalnya bayi tersebut posisinya berbaring, bisa kita lakukan apa selain back blows? Bisa kita lakukan chest thrust ya. Chest itu dada. Jadi memang bisa kita lakukan tindakan chest thrust dengan mendorong dada ya. Ya, manuver chest thrust. Jadi kita dorong dadanya ya hingga posisinya kalau back blows dia tengkurap ya bayinya, tapi kalau chest thrust dia posisinya berbaring atau bahkan lebih kayak diturunkan seperti itu ya, agar yang menyumbat ya di bagian tracheanya akan keluar harapannya seperti itu. Oke, itu untuk back blows. Kemudian kalau sudah dengan Heimlich maneuver sudah kita tidak bisa lakukan, kita bisa melakukan BHD ya. BHD ini tentunya nanti sudah kalian pahami kemarinnya di keperawatan gawat darurat bagaimana tekniknya dan sebagainya. Oke, sekarang kita fokus kepada sumbatan jalan nafas parsial. Kalau tadi total dan ini parsial. Parsial tadi ada suara nafas namanya suara nafas snoring. Jadi suara nafas snoring ini adalah suara nafas mengorok ya. Jadi biasanya lidah terjatuh. Nah, ini bisa kita lakukan dengan HTCL. HTCL itu head tilt chin lift. Jadi kita menadahkan mengangkat dagu ya, menadahkan ke belakang ya dahinya, kemudian dagunya kita angkat ke atas sehingga ini akan sumbatan jalan nafas pun akan bersih seperti itu ketika kita melakukan HTCLS. Tetapi HTCLS ini tidak bisa dilakukan pada pasien yang mempunyai cedera servikal. Ya, tanda-tanda cedera servikal itu ada namanya ada jejas, ada sisa-sisa, misalnya ada tanda-tanda jejas ya, luka-luka di atas klavikula ya, bagian leher, kemudian ada multiple trauma, ada banyak bengkak-bengkak, banyak trauma ya di sekitar dada, kemudian biomekanik, bisa misalnya kita melihat kejadiannya hantaman, kena hantaman kaca, udah pasti ada tanda-tanda nih cedera servikal ya. Kemudian ada cedera kepala, jadi adanya mata panda atau recon eye, penurunan kesadaran, battle signs hingga chororea ya, itu adalah cedera kepala. Tanda-tanda cedera servikal yaitu ada cedera kepala juga. Nah,
Kemudian tindakan apa yang bisa kita lakukan ketika HTCL tidak bisa? Kita bisa menggunakan jaw thrust. Jaw thrust ini aman. Jadi ketika pasien ada trauma servikal, kita bisa menggunakan jaw thrust. Jaw thrust ini dengan mengangkat rahang bawah ke depan, ya, disertai dengan adanya membuka rahang bawah. Jadi rahang bawah ini kita angkat, yang ini kita buka. Jadi membuka jalan nafas, ya. Itu namanya jaw thrust. Oke. Kemudian ada ketika kita menemui suara nafas gargling, kita bisa melakukan dengan tindakan manual dan alat. Manualnya itu dengan lock roll, ya. Lock roll itu memiringkan badan pasien jika terdapat cedera servikal tadi, trauma servikal, bisa melakukan lock roll. Kemudian kalau tidak ada tanda-tanda trauma servikal, kita bisa menggunakan memiringkan saja kepalanya. Nah, servikal kan bagian leher, ya, artinya memang dimiringin kepala dan ke kanan ke kiri itu nggak masalah gitu. Nah, kemudian setelah sudah kita miringkan kepala ke kiri, jika tidak ada trauma servikal, kita bisa membersihkan dengan finger swab. Jadi memasukkan 2 jari ke mulut, ya, kemudian kita keluarkan jalan nafas. Nah, kalau tindakan manual ini sudah tidak bisa, kita juga harus melakukan suction, tindakan dengan alat, yaitu dengan suction. Oke, ini gargling. Kemudian dengan tadi snoring, alatnya kita bisa menggunakan dengan OPA. Nah, ini adalah OPA, nanti kita lakukan praktikumnya, ya. OPA, ketika OPA tadi ketika dengan HTCL, dengan jaw thrust tidak bisa, kita langsung menggunakan OPA. Nah, kalau tidak bisa OPA, kita juga bisa NPA. NPA ini bisa dilakukan ketika pasien menolak menggunakan OPA atau ada cedera di maksilofasialnya sehingga tidak bisa mulutnya dibuka dan sebagainya. Jadi bisa menggunakan NPA dari hidung. Kalau tadi OPA kan orofaring, kalau NPA nasofaring dari hidung. Nah, ada lagi dari laryngeal mask, jadi lebih ini ya, lebih tidak sakit lagi kalau dari mulut gitu, LMA. Kemudian kalau misalnya tindakan semua itu tidak bisa, ya, atau crowing, sudah terdengar crowing atau tidak bisa, mudah penghisapan lendir di trakea, nah itu menggunakan ETT. ETT juga nanti kita akan lakukan pemasangan ketika praktikum, seperti itu, ya. Kemudian indikasinya juga ada henti jantung, pasien sadar tidak mampu bernafas juga bisa dilakukan, atau penolong tidak mampu memberikan bantuan nafas secara maksimal, itu bisa kita lakukan dengan tindakan intubasi atau pipa ETT, ya. Nah, ini adalah bentuk tubnya, ya. Nanti kita akan di lab kita akan belajar. Oke, kemudian ini caranya dengan memasukkan, ya, ETT-nya. Kemudian, nah, kalau dengan ETT sudah tidak bisa, kita bisa melakukan dengan needle cricotiroidotomy. Jadi memang kita akan bolongin di bagian lehernya, bagian cricotiroidnya, ya, cortical. Jadi dibolongin di sini, kemudian kita akan pasang BVM-nya, ya. Nah, tapi ini jarang sekali sih saya kalau di pre-hospital jarang menemui yang berani untuk melakukan tindakan ini. Tapi mungkin kalau di sesampainya di IGD atau UGD mungkin ada gitu, ya. Tapi saya selama menangani untuk sebelum dari rumah sakit jarang yang berani melakukan needle cricotiroidotomy. Oke. Kemudian setelah RW-nya bersih, ya, RW-nya manajemen RW-nya terlaksana, kita lakukan breathing nih. Breathing pernafasannya, cek pernafasan korban, kita lihat peluk, kita listen, dengarkan, kita feel, rasakan. Lihat adanya pergerakan dadanya sudah simetris atau belum, suara nafasnya sudah normal atau belum, atau hembusan udara yang keluar, rasakan, ada tidak. Nah, itu bisa kita lakukan breathing, baru setelah itu circulation dan disability. Oke, sekarang silahkan kalian foto, ya, yang ada di layar. Sudah difoto. Oke, kemudian nanti akan saya bagi 2 room atau 2 kelompok. Ini untuk yang room 1, ya, dengan skenario 1 silakan kalian foto, ya. Ini untuk yang skenario kedua, silakan difoto. Kelompok kedua silakan difoto, kelompok 2. Oke, nanti kalian akan masuk ke breakout room yang sudah saya sediakan. Sebentar, saya buat. Oke, sudah muncul.
Oke, kalau sudah muncul silakan kalian masuk ke dalam tadi pembagian ya untuk kelompok 1 NIM 1 sampai 13 dan 14 terusnya masuk ke kelompok kedua. Silakan boleh 5 menit kalian berdiskusi bagaimana cara penanganannya. Oke, silakan. Nanti saya akan masuk ke dalam masing-masing room ya. Oke, kalau sudah nanti 5 menit saya akan silakan live untuk breakout room-nya dan kembali ke main room-nya. Oke, silakan. Diskusi 1, diskusi 2, oke. Silakan. Saya stop share dulu ya. Oke, 13 orang. Silakan yang lain boleh masuk ke kelompok. Diadita, Dinda, Farah, Okta, Wulan, silakan masuk ke room-nya masing-masing. Oke. Nurul sudah masuk ke room 2. Oke. Oke, Diadita, Dinda, silakan masuk ke room breakout room-nya, silakan. Nanti saya akan masuk ke room 1 dan 2. 5 menit, silakan. Oke, Okta, Deadita, Wulan, silakan masuk breakout room. Ada tulisan breakout room di handphone atau di laptopnya, silakan. Jelas di daerah dada. Tanda-tanda vital. Waktu nadi kita sah 20 tinggal kali 2 menit per menit. lagi ya teman-teman semuanya. RR 40 kali per menit. 2 menit ICS bisa live room-nya seperti itu. 8. Apakah tindak penanganan yang tepat jika kalian berada di lokasi kejadian dan jelaskan alasannya. Napasnya Oke, dulu. silakan kembali ke main room ya. Silakan teman-teman kembali ke main room. Silakan. Oke. Oke, sudah semua? Satu, oke. Baik, kalian sudah melakukan diskusi dengan teman-teman semua selama 5 menit dari kasus skenario yang pertama maupun yang kedua, ya. Kelompoknya untuk mendiskusikan hasilnya, untuk memaparkan hasil diskusinya kepada kita semua. Oke, silakan kepada kelompok 1 yang ingin mempresentasikan, dipersilahkan. Oke, silakan dia, Hayu. Pada tanggal 20 Oktober itu terjadi kecelakaan, yaitu pasien diperiksa tanpa kontak berat dengan suara napas snoring, lalu terdapat perlukaan berat di daerah maksilofasial, banyak darah di area wajah, keluar darah dari mulut atau hidung dan tanpa jejas di daerah dada. Tindakan yang akan dilakukan itu dengan membebaskan jalan napas, yaitu tadi ada snoring, menggunakan jawab trust karena pasien ada trauma servikal. Oke.
menggunakan Jautras ya, karena ada trauma servikal. Di situ kita melihat tanda-tanda trauma servikalnya apa, teman-teman kelompok 1? Tanda-tanda trauma servikalnya. Halo, kelompok 1. Kita melihat tanda-tanda trauma servikalnya. Perlukan berat di daerah maksilofacial, Bu. Oke, terdapat cedera di bagian maksilofacial. Maksilofacial. Kemudian apa lagi? Banyaknya darah di area wajah, lalu keluar Oke. darah dari mulut, hidung, dan Oke. tampak adanya jejas di daerah dada. Oke, kita bisa melihat tanda-tanda dari trauma servikal, ada jejas, kemudian ada oral-rea ya, keluar darah dari hidung, dari mulut. Nah, tindakan yang kita akan lakukan adalah apa? Jautras, karena dia terlihat suara nafas snoring. Suara nafas snoring menggunakan HTCL atau Jautras, kemudian alatnya menggunakan apa? Kalau dengan Jautras tidak bisa juga. Kelompok 1. Apa, Bu? Oke, menggunakan OPA, orofaringal airway. Oke, silakan untuk kelompok 2 yang mau memaparkan hasil diskusinya. Silakan, Puput. Jadi terdapat seorang laki-laki berusia 24 tahun mengalami kecelakaan. Didapatkan pernafasannya itu terdapat bunyi gargling, terus ada darah keluar dari hidung saat ekspirasi, pembengkakan di daerah leher, dan nampak sianosis. Ditemukannya fraktur maksila, gigi banyak yang patah, dan ada fraktur klavikula terbuka. Nah, tindakan yang harus kita lakukan jika terdapat trauma servikal yaitu melakukan lock roll atau memiringkan badan. Setelah itu kita lakukan finger swab atau usapan jari untuk mengeluarkan cairan tersebut. Jika setelah dilakukan finger swab masih ada suara gargling, yaitu tindakan yang kita lakukan bisa menggunakan alat yaitu berupa suction. Oke, good, Puput ya. Jadi poin di situ adalah gargling. Oh, ingat aja gargling berkumur cairan. Udah pasti kita akan melakukan finger swab. Bedanya finger swabnya posisinya bagaimana nih? Miring. Kalau ada trauma servikal bisa memiringkan badan. Kalau tidak ada tinggal miring kepala ke kanan ke kiri. Kemudian kita lakukan usapan jari. Baru kalau udah tidak berhasil juga kita bisa melakukan suction seperti itu. Oke, teman-teman. Bagaimana untuk materi kita kegawat daruratan sumbatan jalan nafas ini, mungkin ada yang mau disampaikan kembali atau yang mau menyimpulkan kembali dari hasil diskusi kita pada siang hari ini. Ada mungkin? Oke, dari teman-teman yang lain, boleh disimpulkan? Oke. Ada yang mencoba? Silakan, Faza. Oke, baik. Saya mencoba akan menyimpulkan sebelum kita akan ke evaluasi ya, atau penugasan. Ya, jadi yang perlu kita ketahui adalah sumbatan jalan nafas itu ada 2 ya, ada total dan ada parsial. Ya, di total kita bisa melakukan yang namanya Heimlich maneuver, kemudian abdominal thrust atau BHD atau back blouse untuk bayi dan BHD jika memang ketiga tindakan tersebut tidak bisa teratasi. Kemudian di sumbatan jalan nafas parsial tentunya kita bisa menggunakan manual maupun alat sesuai dengan suara nafas ya. Jadi kalau gargling apa, snoring apa, crowing apa, nah itu kita
melakukan tindakan ini ternyata membahayakan, ternyata dia ada trauma servikal. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Oke, jadi untuk evaluasi untuk penugasannya sudah saya ada di @link ya. Penugasannya silakan kalian buat standar operasional prosedural atau SOP dari masing-masing tindakan. Nanti sudah saya pilihkan di @link. Kemudian untuk evaluasinya sendiri, nanti silakan kalian buka, menti.com. Nah, silakan boleh dibuka di Google atau di Chrome, menti.com. Menti.com. Ya, menti.com. Oke, sudah menti.com. Sudah semua masuk? Belum, Bu. Oke, sebutkan nama kalian. Sudah ada 5 orang. Sudah ada 6 orang. Harus ada 30 orang di sini. Menti.com ya, nak, bukan Mentimeter, menti.com dengan kodenya 90212919. Sudah 9 orang yang bergabung. Yuk, segera. Sudah 15 orang. 90212919. Ada di layar Zoom-nya ya. Enaknya kalian menggunakan handphone di Zoom-nya atau laptop lain gitu. Menggunakan handphone atau laptop lain ya. Oke, nanti ada 5 pertanyaan. Oke, 3 pertanyaan multiple choice, 2 pertanyaan. Silakan kalian jawab sesuai dengan yang kalian ketahui. Oke, sudah 19 orang. Oke, sudah 22. Sudah tidak ada lagi? Baik, 23. Kalau tidak ada, kita mulai saja. 24. Oke. Kita mulai ya kuisnya. Sudah 24 orang. Oke, silakan lihat pertanyaannya. Kemudian jawab di handphone masing-masing sesuai prompt yang kalian ini ya. Oke, silakan. 15 detik. Oke, siapa yang sudah benar? Oke, dia akan terlihat. Masuk ke soal nomor 2.
2, 1. Oke, 13 orang benar menjawab. 13 orang, banyak yang salah ya, masih language maneuver. Yang benar ada jaw thrust ya, karena dia dicurigai cedera tulang belakang. Oke, kemudian silakan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Oke, benar ya, 13 orang menjawab baby house. Oke, selanjutnya. Oke, silakan, ada di layar. Boleh menjawab pilihan lebih dari 1. Oh, nggak ada musiknya ya, yang nomor 4. Oke, silakan. Oke. Good. Oke. Oke, 36% suara gargling. Jawabannya yang benar adalah benar semua ya, karena termasuk suara nafas tambahan. Oke, pertanyaan terakhir silakan dijawab. Oke, 100% menjawab OPA. Apakah benar, OPA? Oke, good. Semuanya menjawab OPA ya. Oke. Oh, ada yang suction. Oke, baik. Tapi sebagian besar dari kelima soal ini sudah benar semuanya ya. Jadi artinya sudah memahami untuk materi kita yang ketiga ini, yaitu gawat daruratan sumbatan jalan nafas. Baik, sebelum saya akhiri, silakan tugasnya nanti dikumpulkan minggu depan melalui Adlink, membuat SOP,